Halo, saya Novia Sintabela. Saya akan membahas mengenai perbandingan hukum waris Islam, KUH Perdata, dan hukum waris adat. Harta warisan menurut Islam adalah bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Hukum waris menurut hukum perdata atau BW adalah seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum serta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka, dan harta yang menunggu. Sistem pewarisan hukum Islam. Perbedaan dengan hukum waris BW dan adat, hukum waris Islam membagi harta warisannya dengan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran, yang mana bagian laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada bagian perempuan. Selanjutnya, terdapat 6 ciri sistem pembagian dalam hukum waris Islam yang terdiri dari yang pertama, ashabul furud yang berhak mendapat setengah, yang kedua berhak mendapat seperempat, yang ketiga berhak mendapat seperdelapan, yang keempat berhak mendapat bagian 2/3, yang kelima berhak mendapat bagian sepertiga, dan yang keenam berhak mendapat bagian seperenam. Sistem pewarisan KUH Perdata atau BW. Sistem kewarisan dalam KUH Perdata menganut pada hukum BW, di mana hukum BW menganut hukum barat yang bersifat parental dan mandiri, di mana harta warisan jika pewaris wafat harus selekas mungkin diadakan pembagian, yang merupakan ahli waris. Dalam hukum BW dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu ahli waris menurut undang-undang dan ahli waris menurut statement atau wasiat. Selanjutnya, dalam KUH Perdata, sistem keturunan yang dianut merupakan sistem parental dan bilateral terbatas, di mana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Kemudian, sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata adalah sistem individual, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Sistem pewarisan hukum adat yang membedakan dengan pewarisan BW dengan sistem pewarisan adat dengan terbaginya sistem pewarisan hukum adat menjadi 4 bagian yang terdiri dari yang pertama sistem keturunan ada patrilineal, matrilineal, dan parental. Yang kedua sistem pewarisan individual, yang ketiga sistem pewarisan kolektif, dan yang keempat sistem pewarisan mayorat. Ciri-ciri perbandingan hukum waris Islam, sumber hukumnya Al-Quran, hadis, dan istihad, sistem kewarisannya bilateral dan individual, terjadinya perkawinan karena adanya hubungan darah dan adanya perkawinan, perbedaan agama tidak mendapat warisan, ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan, bagian anak laki-laki dan perempuan berbeda 2/1, bagian ahli waris tertentu 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8, anak dan cucu orang tua tidak saling menutup, wasiat maksimum 1/3 dari harta peninggalan.
Ciri-ciri perbandingan KUH Perdata atau BW, sumber hukumnya KUH Perdata, sistem kewarisannya bilateral dan individual, terjadinya pewarisan karena abet intestato, testamenter, berbeda agama mendapat warisan, sistem golongan ahli waris 1, 2, 3, dan 4, ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan, bagian laki-laki dan perempuan adalah sama, anak suami dan istri menutup orang tua, golongan 2. Anak angkat mendapat warisan, wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wanita. Jenis harta dalam perkawinan, harta campuran, harta pisah, dan perjanjian kawin. Ciri-ciri perbandingan hukum adat, sumber hukum, adat atau kebiasaan, jurisprudensi, sistem kewarisan bervariasi, terjadinya pewarisan karena adanya hubungan darah, adanya perkawinan, adanya pengangkatan anak, berbeda agama mendapat warisan, ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan, bagian laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak ada pembagian tertentu, anak angkat mendapat warisan, wasiat dibatasi jangan sampai mengganggu kehidupan anak, jenis harta dalam perkawinan, harta bawaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.